Ini mau resultan terbaru enggak? Ya silakan rakyat. Itulah namanya demokrasi. Ya. Saudara, lalu ada teori power tends to corrupt. Orang yang punya kekuasaan itu cenderung koruptif. Power tends to corrupt. Absolute power corrupt absolutely. Pokoknya kalau kamu punya kekuasaan cenderung ingin menikmati terus. Kalau sudah duduk ingin tidak berhenti. Kalau sudah punya ingin memperbanyak kekuasaan. Itu di mana-mana di dunia berlaku tuh. Sehingga kalau orang karena power kekuasaan itu cenderung ingin membuat orang ketagihan, ingin membuat bertahan, ingin yang tidak berkuasa merampas atau merebut, ingin yang tidak berkuasa dapat bagian. Itu semua karena orang ingin punya kekuasaan dan sudah berkuasa ingin korup. Oleh sebab itu terjadi pergolakan terus, ya kan? Kalau secara ilmiah apa yang terjadi sekarang di Indonesia? Ya power tends to corrupt. Yang berkuasa ingin tetap berkuasa atau penguasa berikutnya harus teman saya yang memberi akses kepada saya untuk tetap mempengaruhi. Nah yang tidak dapat ngamuk. Loh jangan begitu dok. Saya juga. Karena ini saya juga ingin punya kekuasaan. Terjadi pergolakan-pergolakan. Maka akan muncul nanti resultan terbaru. Nanti sesudah Pak Prabowo naik pasti dicari resultan terbaru. Tidak mungkin kita rame-rame seperti ini. Oleh sebab itu saya selalu katakan kalau sekarang nih kita rame, saya ikut rame bahkan. Itu hanya ingin mengantar agar nanti proses titik ditemukannya resultante itu mulus. Agar udahlah jangan ribut sekarang Pak Prabowo udah menang nih. Lantik dulu. Siapa yang akan mengganggu kita lawan. Pokoknya lantik dulu. Nah sudah itu dia yang memimpin. Mau kemana resultantenya? Ini cara kita bernegara. Cara kita bernegara begitu agar negara ini selamat nih. Yang didirikan oleh bapak-bapak kita nih yang sekarang menyebabkan saudara bisa sekolah dan macam-macam. Dan seluruhnya harus ditempuh dengan cara-cara konstitusional. Jangan melawan hukum, jangan melanggar hukum, itu bahaya. Tempuh ada konstitusi. Sampaikan kritik. Sampaikan solusi, berdebat kuat-kuatan, ayo. Yang penting nanti ini pelantikan 20 Oktober jadi. Nah. Ya, jadi power tends to corrupt. Oleh sebab itu, saudara, tidak boleh orang terlalu jujur. Misalnya alim sekali, kayak Pak Saifuddin itu kan alim, ngaji terus, doa terus. Udahlah yang berkuasa biarin aja itu nanti baik. Tidak boleh penguasa itu dianggap baik. Setiap penguasa harus dicurigai karena power tends to corrupt. Kalau Anda percaya setiap orang bisa baik, ya Anda usah ada hukum, udah baik jalan semua tuh. Ada hukum tuh karena justru kita harus curiga pada orang, maka ada konstitusi, ada hukum. Tuh, dulu waktu zaman Undang-Undang Dasar 45 enggak ini enggak penting Undang Dasar karena para pendiri negara itu sudah menulis di Undang Dasar yang asli itu. Tulisannya apa tuh? Tulisannya konstitusi itu, undang-undang sebuah negara itu yang penting adalah semangat penyelenggaranya, bukan bunyi pasal-pasalnya. Jadi dia percaya pada semangat. Iya pada saat itu para pejuang kita masih murni semua semangatnya berjuang. Sesudah kita punya kekayaan alam banyak, wah enggak ada nih semangat kekayaan. Semua ingin dapat, harus diatur, harus dicurigai. Setiap undang-undang jangan-jangan pasal ini dipesan oleh si perusahaan ini, pasal itu dipesan oleh negara ini, itu karena power tends to corrupt. Maka nasionalisme itu harus kita jaga. Sudah. Kemudian yang keempat, tidak ada teori asli. Di dalam hukum tata negara itu tidak ada teori asli yang berlaku, tidak ada, itu omong kosong. Teori yang paling asli itu ialah tidak ada teori asli, itulah teori yang paling asli. Tidak ada. Saudara mau lihat teori asli mana? Apa? Coba katakan ke saya, Pak, teori asli tentang sistem 2 kamar di Amerika. Loh,
itu tidak asli. Dulu itu terjemahan atau implementasi dari Trias Politika. Trias Politika ini Montesquieu menjadi 3 poros kekuasaan legislatif, eksekutif, yudikatif. Legislatifnya ada 1 kamar dan 2 kamar. Amerika 2 kamar. Akhirnya di sana sistem presidensial dengan ada Kongres, kemudian ada Senate dan ada DPR. Kongres itu gabungan kayak MPR. Itu Trias Politika, legislatif, eksekutif, lalu yudikatif. Tapi di Inggris juga, di Inggris itu beda lagi. Itu Trias Politika juga. Apa? Di Inggris itu eksekutifnya parlemen, legislatifnya parlemen, eksekutifnya perdana menteri. Di sini ada presiden atau raja atau king atau queen, itu kepala negara. Nah, di sana peradilannya di bawah, eksekutifnya itu di bawah pemerintah di sana, saudara. Lalu sama-sama Trias Politika, kok beda? Lalu saudara kata, mana yang asli? Karena memang tidak ada yang asli. Pak, Trias Politika itu kan aslinya legislatif, eksekutif, yudikatif. Ya terjemahnya beda. Dan Trias Politika dari Montesquieu itu tidak asli juga. Karena yang buat Trias Politika itu namanya John Locke. Iya kan? John Locke itu mengatakan kekuasaan itu dibagi 3, legislatif, eksekutif, federatif. Legislatif buat undang-undang, eksekutif membuat, melaksanakan undang, federatif yang melaksanakan hubungan internasional. Datang Montesquieu, enggak dong. Sekarang hubungan internasional itu masuk ke eksekutif, menteri luar negeri, yang pengadilan masuk ke yudikatif. Tapi Inggris tetap memasukkan yudikatif itu di bawah eksekutif. Mana ada kata independen? Lembaga peradilan